Di industri, di korporasi banyak tantangan, di akademisi jauh lebih banyak lagi tantangannya. Karena kita punya tanggung jawab adalah mencerdaskan anak bangsa. Kita harus bisa menghasilkan lulusan yang terkoneksi dengan industri yang bisa siap bekerja. Nah, itulah tantangannya. Tapi kalau kita kalah cepat dengan anak-anak generasi sekarang yang dimana dunia ada di ujung jari, kita akan ketinggalan. Dan kita juga kerjasama dengan, selain pemagangan, kita kerjasama dengan luar negeri, dengan Jepang, dari Astaji Incorporation dan Okayama University, bahwa mahasiswa kita juga bisa magang di sana. Apa kabar Putri? Baik, apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah. Syukurlah. Kapan datang ke Batu Raja? Batu Raja kemarin pagi. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka wisuda di Batu Raja. Wisuda? Iya. Kami nggak tahu. Nggak sempat keundang ya? Oh gitu ya. Mungkin lupa kali, Unmaha gitu kan? Betul. Udah berapa lama jadi rektor Bu? Saya 1 tahun di Unmaha ini. Baru 1 tahun? Ya, sebelumnya? Sebelumnya saya dari korporasi ya, yang kebetulan foundernya Unmaha ini mempercayakan untuk rektor ini ke saya. Jadi kalau tahu saya dari dunia korporasi ke dunia akademisi, sehingga mungkin warna yang dibawa di dalam menjalankan university ini ada warna yang berbeda, ada warna korporasinya supaya kita dekat dengan industri. Hadir memberi warna. Memberi warna. Itu Opus 1. Iya, sama Bu. Kami juga Opus 1 punya tagline hadir memberi warna. Itu keren banget. Sama kayak Bu Rektor kan? Ya. Dari korporasi ke akademisi kan? Betul. Nah, sebelum jadi rektor nih udah berapa lama Ibu ke Batu Raja? Kalau ke Batu Raja saya baru 2 kali ya. 2 kali? Kalau ke Palembang, ke Sumatera dulu sering lah saya jalan-jalan. Batu Raja ini sesuatu yang baru. Dulu kayaknya jauh banget gitu. Sekarang udah ada tol, cepet ya. Bukan tambah jauh Bu nih. Kan nggak dilintasi oleh tol. Jadi lintas tol ya. Hari-hari tinggal di mana nih Bu? Di Jakarta. Jakartanya di mana? Jakarta di Pondok Bambu. Oh, Pondok Bambu. Ya. Kita punya orang tua di Tangerang sudah. Oh, Tangerang. Deket sih kalau dari Jakarta, tapi kalau dari Batu Raja jadi jauh ya. Nah, di rektor sudah 1 tahun Bu ya. Enak di korporasi atau enak di akademisi Bu? Mengelola lah Bu ya. Untuk mengelola kalau menurut saya sama-sama challenging ya. Kalau dibilang enak itu dalam arti apa gitu. Kalau kita tidak bersiap terhadap tanggung jawab, ya itu semua akan nggak enak. Tapi kalau kita bersiap, amanah, dan mengerjakan dengan tulus, ikhlas, serta passion kita jalankan, pasti itu akan enak-enak aja. Semua pekerjaan ada tantangan. Di industri, di korporasi banyak tantangan. Di akademisi jauh lebih banyak lagi tantangannya. Karena kita punya tanggung jawab adalah mencerdaskan anak bangsa. Kualitas dosen, kualitas mahasiswa juga perlu kita jaga. Inovasi-inovasi apa yang bisa kita berikan itu juga perlu kita kembangkan terus. Kemudian juga kita harus bisa menghasilkan lulusan yang terkoneksi dengan industri yang bisa siap bekerja. Nah, itulah tantangannya. Jadi enaknya di mana? Sama-sama enak Bu ya. Ibu asli Jawa nih? Jogja. Iya lah, Jogja ya. Sama Bu. Sama tapi ya. Beda Jawanya itu kan. Tapi sama-sama Jawa Bu ya. Betul. Jadi podcast reuni gitu. Reuni Jawa. Podcast reuni. Oh, jadi tantangan yang besar selaku di dunia akademisi itu apa lah Bu? Di dunia akademisi. Tantangan yang terbesar adalah saat ini anak-anak kita itu kebanyakan sudah lebih pandai daripada orang yang menjadi akademisi tapi tidak bersiap. Kenapa saya katakan tidak bersiap? Orang akademisi itu banyak. Yang kita lihat mereka sering belajar, kemudian mengambil sertifikasi dan lain sebagainya itu untuk peningkatan kompetensinya banyak. Tapi kalau kita kalah cepat dengan anak-anak generasi sekarang yang dimana dunia ada di ujung jari, kita akan ketinggalan.
Benar. Maka saya selalu menyampaikan ke tim dosen di Unmaha, jadilah kita dosen yang melek dengan digital. Anak-anak kita tuh umur 5 tahun aja udah bisa membuat sesuatu loh. Ya. Kita mungkin nggak ngerti, dia udah bisa gitu Nah. kan. Nah itu nggak boleh ketinggalan. Apalagi dengan saat ini globalisasi, lulusan dari mana-mana bisa masuk ke negara kita. Kita sendiri kalau tidak bersiap ya, itu pasti kita akan diserang dengan tenaga kerja dari asing. Remote job sudah biasa terjadi. Kemudian anak-anak kita itu, anak-anak sekarang tuh cenderung lebih senang belajar yang praktis-praktis, Ya. yang waktunya singkat. Dia belajar dari ringkasan-ringkasan. Sementara kalau kita mau pengetahuannya bagus, maka kita harus membaca dari induknya, kemudian juga mengikuti terus pendidikan-pendidikan secara berkelanjutan. Jadi dua-duanya, anak-anak juga harus belajar, dosennya juga harus belajar. Benar. Gitu. Berseimbang, Bu ya. Biar seimbang, bisa mengikuti zaman lah. Nah, di Unmaha gimana, Bu? Di Unmaha kita sangat-sangat sedang melakukan sebuah perubahan ya. Perubahannya apa? Dosen-dosen kita push untuk mengikuti perkembangan AI. Ya, kebetulan AI. kita punya 5 prodi yang berhubungan dengan informatika. Di Jogja itu ada, kita punya 3 kampus ya, saya 3 ceritain kampus. dikit. 3 kampus, Jogja, Jakarta, dan Batu Raja, Palembang. Di Jogja itu ada prodi informatika, di Jakarta teknik informatika dan sistem informatika. Di Batu Raja ini ada manajemen informatika dan manajemen sistem informasi. Gitu. Jadi ada 5. Kemudian kita ini sebenarnya punya 12 prodi, ada teknik arsitektur, teknik industri, teknik SIG, Sains Informasi Geografi, kemudian juga ada manajemen, ada akuntansi, ada kewirausahaan, dan ada perhotelan. Kita punya 12 prodi yang semuanya kita bikin mereka menguasai artificial intelligence. Gitu. Artinya sudah siap untuk bekerja, Bu ya? Betul, betul. Siap bekerja atau membuka lapangan kerja, Bu? Kita buka 2 ya. 1, saya sekedar informasi aja, Februari kemarin tahun 2025 kami mengadakan wisuda di Jakarta. Dari wisuda bulan Februari itu, yang mereka menunggu wisuda 90% sudah terserap di dunia kerja. Sudah kerja berarti, Bu? Sudah kerja. Jadi kuliah untuk Kuliah kita itu ada Yang sistem PBL, Project Based Learning. Jadi kami termasuk saya sebagai rektor itu tugasnya adalah terkoneksi dengan industri, mencari tempat-tempat magang. Kan banyak anak kuliah sekarang nih mau magang di mana dia bingung tuh, minta orang tuanya untuk dicariin tempat magang. Betul. Kita enggak. Kita menyiapkan, kita bekerja sama dengan instansi lain untuk siap menerima peserta magang dari kampus kita. Kemudian kita juga kerjasama dengan, selain pemagangan, kita kerjasama dengan luar negeri, dengan Jepang dari Astaji Incorporation dan Okayama University, bahwa mahasiswa kita juga bisa magang di sana. Kemudian selain bisa magang di sana juga bisa bekerja nantinya setelah lulus. Setelah itu apa? Kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan proyek dalam bentuk CSR, dalam bentuk SEO. Jadi mahasiswa kita yang kurang biaya hidupnya ya, itu mereka bisa menghasilkan uang dari SEO itu. Nah, kampus kita, tagline-nya adalah kampus pencetak pengusaha kuliah dibayarin. Kuliah dibayarin itu karena kita siapkan pemagangannya dan proyek-proyeknya dari kampus. Itulah mengapa yang menyebabkan 90% mahasiswa kita itu lulus terserap di pekerjaan. Gitu. Nah, kalau di Oku sendiri gimana, Bu? Kalau di Oku sendiri, Oku ini kan penyerapannya, Bu. Tingkat penyerapannya juga sangat tinggi. Ya, banyak yang di pemerintahan, ada yang bekerja di nasional maupun internasional. Dan karena kita mengajarkan tentang skill ya, itu mereka bisa membuat produk. Produknya apa? Seperti film-film animasi, kemudian juga bikin web design dan lain sebagainya, itu anak-anak bisa. Gitu. Atau sudah siap
terjun ke dunia kerja, Bu ya? Iya, iya. Oh, Kita memang ada setiap sebulan sekali itu ada kuliah umum, di mana kuliah umum itu tidak ada di perkuliahan reguler. Kita panggil expert dari luar ya, yang memang ahli di bidangnya, adakan kuliah umum untuk di 3 kampus, di mana mereka bisa mendengarkan sharing-sharing dari para pengusaha, para expert, untuk bagaimana caranya siap di industri. Itu tagline kami selalu, anak-anak bagaimana caranya siap di industri. Kalau dia tidak bekerja, dia bisa menciptakan pekerjaan. benar. Gitu. Ya ingat waktu kita mendatangkan Pak DI, kan itu Ya. Bu Tri, itu kan pernah kami undang ke Batu Raja, kuliah umum di Unmaha waktu itu kan. Beliau itu salah satu yang punya beasiswa ke luar negeri. Oke. Nah, mungkin nanti bisa dipelajari gitu Bisa. kan. Tapi bukan menjadi TKI. Iya dong, kita harus jadi yang berkualitas. Gitu Nanti kan. ke sana jadi TKI dong. Lulusan Unmaha, ececaknya magang, hidupannya jadi TKI. Oh. Ya. Nah, tadi kan wisuda nih, Bu. Itu angkatan yang keberapa, Bu? Kalau wisuda ini, kalau yang tahun ini keempat, tahun ini ya, kita 4 kali mengadakan wisuda Dalam setahun? dalam 1 tahun. 2 kali di Jakarta, 1 kali di Jogja. Ini yang keempat di Batu Raja. Itu S1, Bu ya? Ini D3. Udah 3. S1-nya Batu Raja kemarin bulan Juli itu wisuda di Jakarta. Oh, Gitu. jadi Ibu membawai berapa kampus? 3. Wih, juragan kampus. Sampean juragan koran. Oh, juragan koran. Sama-sama Bu. juragan kan? Oh, nah ke depan apa lah, Bu? Mungkin ada pengembangan kampus lagi gitu. Ya, sebenarnya ini mimpi dari founder kami Pak Putu Putra Yasa itu pengen punya 38 PSTKU 38. sampai ke Asia. Itu mimpinya ya. Nah, kita pelan-pelan, ini sudah ada 3, dibesarkan dulu. Kemudian kami juga memberikan penawaran kepada para penggiat pendidikan yang ingin bergabung dengan kami mendirikan sama-sama mendirikan PSDKU, itu silahkan ya. Karena mimpi besar kami adalah bagaimana membantu negara ini meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Jangan salah, di luar sana masih banyak banget anak-anak kita yang tidak tersentuh dengan pendidikan dengan baik. Banyak orang tua yang punya anak pinter, tetapi karena orang tuanya lebih memilih anaknya membantu pekerjaan orang tua, karena faktor ekonomi terpaksa anaknya putus sekolah. Nah, kami juga ini sambil saya ceritain ya, kami punya beasiswa nih. Kalau ada yang mendengarkan podcast ini, pengen gimana caranya beasiswa di Universitas Mahakarya Asia, yuk silakan hubungin kampus-kampus terdekat. Kalau di Batu Raja itu ada di Jalan Ahmad Yani di samping mall. Itu ada Universitas Mahakarya Asia, datang aja ke sana, ngobrol, tanyain. Saya bisa dapat kesempatan beasiswa yang seperti apa. Begitu juga yang di Jakarta, begitu juga yang di Jogja. Karena kami punya kampus punya prodi unggulan yang ada satu prodi unggulan kami itu yang hanya ada di Indonesia, itu hanya ada 5 perguruan tinggi, namanya Sains Informasi Geografi. Di Jogja itu satu-satunya, dan Indonesia masih butuh 16.600 tenaga ahli di bidang geospasial. Sekolahnya di mana? Di Unmaha. Mantap. Ayo gabung. Daftar. Beasiswa gratis. Ngemol sekali kuliah. itu gratis murni, Bu. Ada yang bisa gratis murni, ada yang tergantung nanti seperti apa. Sakit, Bu, kalau digantung. Iya juga ya. Apalagi kalau cinta digantung ya. Aduh, jadi curhat deh. Jadi curhat deh. Jadi gimana? Itu ada sharingnya, Bu? Ada yang beasiswa CSR, ada beasiswa KIPK. KIPK itu full murni gratis dan dibiayai juga sama pemerintah untuk biaya hidupnya. Tapi kalau CSR itu hanya biaya sekolahnya aja. Kemudian ada beasiswa dari yayasan kami. Juga ada beasiswa kemarin itu beasiswa Merdeka dalam rangka 17 Agustus. Kemudian ada juga nanti ada beasiswa yang kita akan adopsi dari keringanan pembayaran. Jadi contoh gini, 1 tahun boleh pilih tidak membayar.
Tapi nanti pembayaran selanjutnya adalah dia membayar dengan eh, nilai uangnya yang semakin mendekati kelulusan itu semakin naik ya. Tetapi jumlahnya itu sama dengan kalau kuliah biasa. Nah, itu anak-anak yang lolos dengan seleksi beasiswa seperti itu, dia akan mendapatkan pekerjaan dari kita. Langsung, Bu? Ya, ada proyek yang mereka bisa kerjakan, sehingga mereka dapat uangnya untuk membayar kuliahnya. Jadi itulah kenapa mereka sudah terserap di dunia kerja. Karena kita memang concern di dalam mencarikan tempat pekerjaan mereka. Lulus langsung kerja, Bu, ya? Iya. Gitu. Itu kan muter-muter juga, Bu, ya. Betul. Carikan donatur untuk biaya itu, ya, ekosistem kita bangun. benar-benar. Kita bangun, dan saat ini memang kita harus berpikir dari hulu ke hilir. Ya. Gitu. Bagaimana caranya anak-anak ini bisa menikmati pendidikan, mengentaskan kemiskinan, ya, dan bagaimana terutama di Oku ini ya, karena saya sedang podcast di Oku Oku 1 hadir memberi warna. Oku 1 hadir memberi warna. Sama Putri kan. Bersama Putri Oku 1 hadir memberi warna. Asik. Jangan lupa hubungi Oku 1, Mas Imam terutama dan Mas Mustafa yang gelangnya banyak, kalungnya banyak, cincinnya banyak, ya. Kalau mau kuliah di Unmaha ya? Kalau kuliah di Unmaha ini gratis dia. Jadi maklar mahasiswa dong. Maklar mahasiswa. Nah, rata-rata alumni ini serapannya berapa persen, Bu, di Oku nih, Bu? Kalau di Oku itu angkanya sampai di angka 85%. Terserap? Ya, terserap. Yang lainnya ini mereka membuat bisnis tersendiri. Karena apa? Karena prodi yang diambil itu adalah prodi teknik. Nah, di prodi teknik itu kan dia bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Sekarang kan anak-anak sekarang lebih senang kerja remote job, benar nggak? Ya. Dia bisa global. Yang penting networknya dijalankan. Ya, nanti kami itu akan mengajak mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa masuk ke dalam LinkedIn, karena di LinkedIn itu banyak job kerjaan dari global, ya. Supaya apa? Mereka terkoneksi dengan orang-orang yang sudah punya industri. Betul. Dan mereka, saya pernah membaca ya di LinkedIn, ada anak lulusan SMK, portofolionya banyak, dia memproklamasikan dirinya ke LinkedIn tersebut bahwa dia punya portofolio yang banyak, dia dari SMK, dia bisa bikin video, web design dan lain sebagainya. Akhirnya tuh yang ngambil dari luar negeri kerja, dia bisa kerja beberapa tempat. Nah, ya, benar. Anak sekarang itu gue banget kayak gitu. Gue banget bukan lo. Nggak mau terikat. Ya benar, Bu. Nggak mau terikat tapi juga nggak punya duit. Nah, gimana dong? Benar-benar itu. Kreatifnya ugal-ugalan. Benar-benar. Nah, dari sekian alumni, Bu, yang banyak terserap itu di mana? Di bidang apa, lembaga apa gitu? Oke. Kalau kami tergantung dari, karena kami punya 12 prodi. Iya, tadi ya. 12 prodi itu kalau yang di perhotelan otomatis dia terserap di dunia perhotelan ya. Yang paling banyak kan karena kita ini punya 5 prodi IT. Jadi kebanyakan terserap di perusahaan-perusahaan IT. Gitu. Karena sebenarnya bukan perusahaan IT pun semua butuh orang IT. Ya benar. Betul kan? Pasti data itu. analis dan lain sebagainya. Apalagi kami punya program yang selalu meningkatkan keterampilan dosen maupun mahasiswanya untuk belajar tentang kursus-kursus singkat. Anak sekarang ini kan nggak pengen kuliah lama, pengennya cepet, dapat kerja, dapat duit, ya kan? Kalau terlalu lama itu boring, cepet-cepet bosen gitu kan, dan nggak betah lah pokoknya. Nah, kita harus bisa menangkap apa sih keinginan mereka. Gitu. Sedikit beli ijazah. itu yang saya di sini juga saya ingin sampaikan. Ijazah itu hanya selembar kertas. Benar, Bu. Jadi jangan terobsesi untuk bagaimana saya mendapatkan ijazah, tapi bagaimana saya mendapatkan ilmu. Nah, itu penting. Saya termasuk orang yang senang ikut sertifikasi kompetensi. Saya punya beberapa sertifikasi kompetensi dan saya benar-benar belajar. Percuma kita punya ijazah, percuma kita punya sertifikasi kompetensi, tapi kita nggak bisa apa-apa, malu.
Ya. Malu benar. Sekarang kita mungkin bangga punya ijazahnya, tapi nggak bisa apa-apa, itu malu. Karena di luar sana itu orang melihat bukan IP-nya, bukan ijazahnya, tapi kemampuannya. Nah, Gitu. so saya Bu, sarjana hukum Islam kan, Iya. tapi konten. Karena menghasilkan cuan. Oh, gitu Ya. ya? Masuk akal Bu. Jangan ngomong dengan Ibu insinyur dari mana Bu? Saya dari UPN Jogja. Oh, Ya, saya soil science. wow. Eh, Soil science itu. soil science. begitu. Kalau saya Apa itu Bu? Ilmu tanah pertanian. Oh, Nah, maka saya dapat insinyurnya dari itu. Kemudian S2 saya itu Magister Manajemen Pemasaran, wih, Marketing. pantes Bu. Dan saya bergerak di dunia marketing itu puluhan tahun. Marketing, HRD, dan training itu salah satu kompetensi saya di dunia korporasi. Gitu. Pantes Unmah maju ya. Amin, doakan ya. Supel itu kan. Boleh. jadi pun sampai bawah. Iya. Atau untuk kampus PDI kan. Merah. Oke, terakhir Bu. Ya. Untuk ajakan nih mungkin untuk Ya. para masyarakat UKU dan seluruh Indonesia lah. Karena dilihat, ditonton oleh semua bangsa Indonesia mungkin terakhir. Alam nyata tapi alam gaib. Nah, silakan Bu. Ya, untuk masyarakat Promosinya. OKU terutama ya, yuk kita gabung di Universitas Mahakarya Asia OKU, tepatnya di Jalan Ahmad Ahmad Yani. Yani, samping mall. Nggak salah lagi kalau datang ke sana, nanya-nanya dulu. Setelah nanya-nanya dulu, bayangkan bahwa nanti akan terkoneksi dengan industri, akan mendapatkan pekerjaan, akan menghasilkan uang, dan bisa menjadi pengusaha. Jadi nanti jangan lagi berpikir bagaimana saya melamar pekerjaan, tapi bagaimana orang lain melamar pekerjaan kepada kita. Asik. Memberi warna, Hadir memberi warna. hadir memberi warna. Iya. Aktor berarti kalau bukan. Gaji dong. Ini Hadir memberi warna, Tuh kan? sama dong kita sama tagline-nya. dong. Satu hati. Tunggu kita dulu. ya, Iya. Ganti merah juga loh. sama ya. Oh Tuh kan? iya, aku satu. Kan bukan beda Ibu. Ya, tadi kalau ngomong saya pakai baju merah. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan Ya. lupa tonton terus. Ya.